Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Makasari dari Bali. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, kuat, dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan saudara semua. Hari ini saya mau buat video singkat. Saya mau membuat tanggapan sedikit atas pro dan kontra di kalangan umat Kristen. Tentunya saya orang Kristen, saya agama Kristen, dan saya juga seorang pendeta. Dan saya mau menanggapi pro dan kontra ibadah di rumah atau di gedung gereja, karena sudah ada perintah sangat jelas dari Presiden Jokowi untuk kita bekerja di rumah, sekolah dari rumah untuk anak-anak sekolah, dan juga untuk umat beragama untuk tetap ibadah di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Nah, ada pro dan kontra yang terjadi di kalangan umat Kristiani, anak-anak Tuhan, baik itu pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama, aktivis-aktivis gereja maupun gereja-gereja, dan anak-anak Tuhan. Ya, pro dan kontra ini terjadi di medsos karena kita tahu sekarang ini dunia informasi. Jadi ada yang bilang kalau ibadah di rumah itu berhikmat dan punya iman juga. Ada yang bilang bahwa kalau beribadah di rumah itu tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kenapa kita harus kalah terhadap virus ini? Kenapa kita harus takut? Ada yang mengatakan ibadah di rumah itu tidak beriman, ada yang mengatakan beribadah di gedung gereja baru beriman. Puji Tuhan, hari ini apapun pro dan kontra itu saya tidak menghakiminya, saya tidak menjustifikasinya, saya tidak mau bilang bahwa yang pro benar, yang kontra benar. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapinya dengan baik, dan lebih baik kita tidak berdebat, lebih baik kita tidak saling menyerang, lebih baik kita tidak saling menyalahkan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk kembali kepada firman Tuhan. Belajar untuk melihat situasi ini dengan perspektif sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kacamata kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saya buat tanggapan sudah di Facebook. Ada 7 poin penting yang saya buat menyikapi. Ada gereja yang sudah tidak beribadah karena mereka mengikuti arahan pemerintah pusat, bahkan Pemda juga. Dan mereka ibadah online atau live streaming. Ada gereja yang juga masih tetap ibadah dengan memperhatikan SOP kesehatan, yaitu menyediakan sabun cuci tangan, lalu juga pengukur suhu tubuh ada, mereka membawa dokter ke sana, medis dan ke sana sesuai dengan anjuran kesehatan daripada Kemenkes. Ada juga gereja yang tidak memadai dalam hal ini, atau gereja yang punya finansial tidak ada, mereka ya percaya Tuhan bisa lindungi mereka percaya Tuhan bisa proteksi dalam mereka sehingga tidak ada wabah atau virus ini di tengah-tengah gereja tersebut. Puji Tuhan, itu hak mereka masing-masing. Hari ini saya mau tanggapi. Pertama, sebagai anak Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap? Menurut saya pribadi, bukan menurut orang lain, menurut saya pribadi. Pertama, orang Kristen, orang percaya seharusnya tidak boleh terlalu takut berlebihan, terlalu panik melihat situasi wabah ini. Kenapa? Karena kita orang Kristen memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Iman yang kita punya itu adalah iman yang seharusnya kuat di dalam Kristus. Kenapa? Kristus lebih besar daripada virus ini. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, mengalahkan maut, mengalahkan situasi yang terpuruk banget, mengalahkan situasi yang sulit. Yesus telah melewati semua itu dan memberikan kemenangan buat kita. Kebangkitan Kristus menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teruslah beriman di tengah situasi yang seperti ini. Teruslah percaya bahwa virus dan wabah ini akan selesai, tidak akan berkelanjutan. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada virus ini. Dan tidak ada setiap masalah yang tidak ada solusinya. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan juga iman kepada orang-orang sehingga bisa mengatasi masalah ini atau virus ini. Jadi kita terus beriman dan tidak usah panik, tidak usah takut berlebihan. Lalu yang kedua, kita harus memiliki hikmat dalam situasi tersebut. Dalam situasi ini hikmat sangat diperlukan. Hikmat ini sudah ada di dalam Alkitab. Nah, bahkan dikatakan
hikmat itu diberikan kepada orang-orang percaya untuk menghadapi kehidupan ini, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, bisnis, pelayanan. Tuhan kasih kita hikmat. Kita belajar dari kitab Amsal, kita belajar dari firman Tuhan. Dan kita tahu Yesus sendiri itu ada katakan hikmat dunia. Ketika kita minta hikmat, maka Tuhan akan kasih tanpa memandang bulu. Jadi mari kita berhikmat menurut apa yang ada dalam firman Tuhan. Kita kembali kepada hikmat yang berasal dari Tuhan untuk memimpin kita untuk menghadapi situasi ini. Jadi hikmat sangat diperlukan dalam situasi ini. Iman diperlukan, hikmat juga diperlukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ialah kita ada di sebuah negara di mana negara hadir sebagai wakilnya Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-13. Kalau saudara baca sampai ayat yang ke-5 dan seterusnya, tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan ini berasal dari Allah. Jadi kita jangan melawan pemerintah. Kalau pemerintah sudah kasih anjuran atau perintah, itu untuk kebaikan kita. Mari kita taat. Kalau kita benar-benar menerapkan iman kita sebagai orang percaya, berarti kita taat kepada pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah merupakan ketaatan kita juga kepada Allah. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita taat kepada Allah? Allah nggak kelihatan. Kalau kepada pemerintah yang kelihatan kita nggak taat. Ya. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, lebih baik kita taat saja, jangan melawan. Karena pemerintah berasal dari Allah dan firman Tuhan jelas. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus takut kepada pemerintah. Dalam hal virus ini, konteks virus ini yang sangat luar biasa, ini pemerintah memiliki standar dan prosedur keselamatan untuk warga negaranya. Jadi mari kita sebagai pemuka agama harus bijaksana, harus cerdas, harus benar-benar melihat ini sebagai sesuatu yang benar-benar yang baik, yang berasal dari pemerintah, supaya kita mendukung pemerintah, jangan kita melawan. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ya, yang keempat ialah ada gereja-gereja yang mengatakan kalau ibadah di rumah itu tidak beriman. Nah, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap beriman dong. Tetapi iman kita bukan iman yang bodoh, iman kita bukan iman yang konyol, iman kita bukan iman yang amburadul. Ya, di dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius ayat 1, Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, sang dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saya mau ambil kata ketertiban ini. Dalam bahasa Inggrisnya itu kata disiplin. Sebagai orang Kristen, kalau kita berkata kita menerapkan iman, kalau kita berkata kita punya iman, kita juga harus tertib. Ya. Kita harus mengikuti yang menjadi anjuran daripada Kemenkes, yang menjadi anjuran daripada pihak medikal, sehingga kita juga menjaga pola makan kita menjaga kesehatan kita merawat diri kita menjaga kesehatan keluarga kita, lingkungan hidup kita, ya kan? Kita juga tidak semena-mena, karena kita punya iman terus ada anjuran dari kesehatan kita abaikan itu. Tidak. Tapi kita benar-benar menerapkan ketertiban di dalam iman kita juga. Orang yang beriman adalah orang yang benar-benar menerapkan sikap hidup yang tertib di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, ada disiplin juga. Jadi iman yang kita terapkan itu bukan iman yang konyol, ya. Contoh kalau begini, saudara, kalau itu racun, saudara sudah tahu racun, saudara minum aja, ya. Tuhan kan kasih kita iman yang tidak konyol. Memang ada di dalam firman Tuhan bilang kita bisa minum racun maut, tapi itu konteksnya beda. Ketika kita dalam satu penginjilan atau apapun, mungkin kita tidak tahu, tapi Tuhan benar-benar lindungi kita. Tapi kita udah, kalau kita ada dalam situasi yang seperti begini, sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk kita benar-benar menerapkan iman kita. Ya, jangan mati konyol dong. Tapi kita benar-benar menerapkan iman kita dengan tertib. Lalu kita jaga kesehatan, jaga lingkungan hidup kita, karena virus ini bukan hanya virus
corona, tapi ada DB juga, demam berdarah. Jadi mari menerapkan iman dengan ketertiban. Menerapkan iman bukan iman yang konyol, hidup nggak amburadul. Kalau dianjurkan jangan jabat tangan, ya jangan jabat tangan sementara, kan hanya untuk sementara. Kalau dianjurkan pemerintah untuk kita jaga jarak atau untuk sementara tidak bersosialisasi dulu dengan teman-teman kita dan tidak kumpul dengan kelompok yang banyak, ya kita anjurkan, ya kita ikuti, sehingga kita juga bisa memutus mata rantai virus. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, ada yang mengatakan bahwa kalau ibadah di gedung gereja seakan-akan Tuhan hadir. Kalau ibadah di rumah Tuhan tidak hadir. Dari mana ayatnya? Ya, dari mana dia bisa mengatakan demikian? Tuhan itu Allah yang omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Kita mau menyembah Tuhan pada saat kita mandi di toilet juga Tuhan hadir kok. Dia tidak dibatasi dengan ruang, tembok, waktu, dan lain-lain. Dia Allah omnipresent, hadir di mana-mana. Kita mau ibadah di rumah, kita mau ibadah di pantai, kita mau ibadah di gedung gereja, kita mau ibadah dimanapun, di kamar, Tuhan hadir. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Tidak juga mengurangi kita kalau kita ibadah di rumah. Oh, kalau ibadah di gedung gereja baru Tuhan hadir, kalau di rumah Tuhan tidak hadir. Siapa yang bilang? Mari kita lihat di kitab Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini masih menganggap tempat itu tempat yang sakral. Dia mengatakan hendak kami ibadah di gunung ini. Ya. Di tempat ini baru kita bisa beribadah, ada Tuhan hadir. Tapi Yesus bilang apa pada perempuan Samaria ini? Yesus mengatakan begini, penyembah Bapa atau penyembah sejati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Akan tiba suatu saatnya penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan tempatnya yang sakral, tetapi kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita ini dikatakan bait Allah yang kudus. Ya, ada Roh Kudus yang hadir dan ada Allah yang hadir dalam diri kita. Jadi kalau kita menyembah entah dimanapun, di gereja dimanapun Tuhan hadir, dan kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan Roh Kudus dan dengan Kristus yang ada dalam diri kita sebagai pusat kebenaran yang sesungguhnya. Jadi ibadah itu bukan hanya di gedung. Gedung itu hanya selebrasinya aja. Tetapi kalau ibadah itu ialah seluruh totalitas hidup kita yang kita dedikasikan, yang kita persembahkan setiap hari kepada Tuhan, itu ibadah. Ingat, ibadah tidak bukan di gedungnya. Jadi ibadah itu totalitas hidup kita yang kita dedikasikan, kita persembahkan setiap hari di keluarga, pelayanan, pekerjaan, di mana saja, itu ibadah. Jadi apakah kurang iman orang ibadah di rumah? Oh enggak. Kurang iman orang ibadah gereja? Oh enggak. Di mana kalau kita beribadah kepada Tuhan merupakan satu sikap penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, itu ibadah. Mau di rumah, mau di gereja, di mana pun, pantai, sungai, kita beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan hadir. Ya, firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, bukan di dalam gedung gereja, di dalam nama Yesus yang adalah juru selamat, yang adalah kebenaran, itu Tuhan hadir. Jadi saya mau bilang, kalau kau ibadah di rumah, kau ibadah di mana saja, Tuhan hadir. Untuk situasi sekarang ini, mari kita ikuti anjuran pemerintah untuk ibadah di rumah, dan Tuhan pasti hadir dong di ibadah saudara tersebut. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Gak harus dengan yang kumpul-kumpul banyak-banyak dulu baru Tuhan hadir. Lalu yang kelima, lalu yang keenam, para gereja bukanlah gedung. Kata gereja berasal dari bahasa eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Jadi gereja bukan bicara tentang gedung, gereja bukan bicara tentang bangunan, gereja bukan bicara tentang gedung fisik, tapi gereja bicara tentang orang-orang percaya. Jadi kalau orang percaya dia berkumpul
1, 2 orang, 3 orang, di rumah, di pantai, di mana saja, Tuhan hadir. Coba lihat gereja mula-mula, mereka ibadah di gedung? Tidak, mereka ibadah dari rumah ke rumah. Memang mereka ada ibadah di gedung yang dikatakan 120 orang, tapi dalam konteks gereja, mereka itu ibadah dari rumah ke rumah. Dan mereka dikatakan eklesia, orang-orang percaya, komunitas. Jadi bukan gedung gereja. Jadi salah kaprah kalau orang mengatakan gereja adalah gedung. Gereja itu bukan gedung, juga bukan organisasi. Gereja itu organisme. Gereja itu organisme yang hidup. Gereja itu tidak bisa dihancurkan. Anda boleh menghancurkan gedung gereja, tetapi tidak bisa menghancurkan orang-orang percaya yang beriman. Saudara bisa menghancurkan gedung gereja, dan saya tidak akan pernah menangis kalau gedung gereja hancur. Orang Tuhan juga dikatakan Tuhan sudah hadir di gedung itu. Tuhan hadir dalam hati kita. Tapi secara bagaimana orang mau percaya Tuhan hadir di gedung gereja, silakan. Tapi memang Tuhan hadir. Ini gereja. Saya ini gereja, Tuhan hadir di sini. Jadi kalau gedung gereja itu dihancurkan seperti di Indonesia, banyak gedung gereja, saya nggak pernah tuh sedih atau kecewa sama Tuhan. Karena saya tahu siapa ini, saya di gereja. Dan tubuh Kristus itu gereja. Orang-orang percaya adalah gereja. Tuhan hadir di dalam tubuh, berdiam diri di dalam sini. Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah hadir tinggal di gedung-gedung mewah seperti itu. Tapi Tuhan hadir dalam hati kita. Dan kalau kita menyembah Tuhan, kita itu gereja. Itu lalu yang ke-7. Yang ke-7 ini yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada gereja-gereja yang masih mau ibadah, kalau ada gereja-gereja tetap beribadah di gereja, di gedung gereja, kalau ada gereja yang merasa bahwa ya kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita, menjaga kita, memproteksi hidup kita, memproteksi jemaatnya, dan pendetanya memiliki tanggung jawab pada Tuhan, pada jemaatnya, dan juga tanggung jawab kepada pemerintah. Ya, jangan kita hakimi mereka, jangan kita menjustifikasi mereka, biarkan saja, itu urusan mereka. Jangan kita mengatakan bahwa mereka sesat, mereka kurang ajar, biarkan saja. Tanggung jawab mereka pada Tuhan dan kepada pemerintah. Dalam hal ini kita jangan menghakimi mereka, biarkan saja tanggung jawab itu pendeta atau gembala sidang yang mau beribadah dan tetap masih beribadah. Nanti tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu ayat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ke 5 dan seterusnya. Bagaimana dia mengaplikasikan, mewujud nyatakan itu di dalam pelayanannya dia. Ya, itu saja tanggapan dari saya yang saya buat. Ya, kurang dan lebihnya ya saya sudah menulisnya juga di Facebook. Dan saudara yang melihat video ini yang masih ragu lagi, ya saudara beriman, tetapi saudara juga harus memakai iman itu di dalam kehidupan saudara sehari-hari, dan juga hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu tanpa iman adalah berdosa, dan hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita juga, dengan adanya hikmat itu kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, usaha, dan juga menghadapi situasi yang sekarang ini. Inilah video singkat yang saya buat. Kiranya video ini bisa memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Amin. Tuhan berkati.